Perjalanan menuju Jeddah setelah keluar dari kota Mekah. Sepanjang perjalanan itu banyak bukit berbatu di kiri kanan. Bapak dulu sebelum berangkatnya bagaimana kita berada di Indonesia itu. Setelah di sini mulai belajar dari mana awalnya kita belajar dari Madinah, di mana kita mulai ibadah kita dirubah. Yang di Indonesianya dulu mungkin Bapak walaupun dekat dengan masjid mungkin tidak pernah pergi ke masjid, atau mungkin tetap masbuk, atau mungkin tetap terakhir, tetap lambat. Dan setelah kita di sini kita mulai belajar, di mana awal waktu bunyi sebelum azan sudah kita sama-sama mulai berangkat ke masjid. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapat pelajari dari sini semoga bisa sampai, yaitu bisa dibawa ke Indonesia. Bisa kira-kira Bapak Ibu? Bisa, amin, insyaallah. Kalau bisa itu yang dibawa, sebagaimana kita bisa yang mulai belajar dari sini dan sampai Indonesia, insyaallah semua akan mendapatkan umrah yang mabrur. Itulah ciri satu-satunya umrah yang mabrur. Karena apa? Itu apabila bisa kita merubah mulai dari sebelum berangkat kita sampai kepulangan kita. Itulah ciri-ciri khasnya, berarti itulah tanda-tandanya umrah yang mabrur. Ya, Bapak Ibu yang rahmat Allah SWT, ini kita akan yaitu menuju Jeddah. Jeddah ini lebih kurang perjalanannya kita sekitar 1,5 jam. Tapi ini kita akan berhenti di Museum Al-Mudi nantinya Pak ya. Museum Al-Mudi ini nanti ada di situ, ada yaitu bukannya museum kayak orang lain, di sini adalah barang-barang kuno, dan bisa nanti kita juga mau ambil foto-foto juga di sana, karena baru juga dalam perundingan, karena pada hari ini pesawatnya Bapak Ibu delay. Kalau tidak delay mungkin kita harus sudah dari tadi kita harus berangkat, karena pesawatnya delay nggak apa-apa, makanya kita agak pelan. Makanya kita akan berhenti di Museum Al-Mudi nantinya, yaitu Museum Al-Mudi ini adanya di perbatasan di antara Mekah dengan Jeddah. Di situ ada satu museum, tempatnya terletak di pinggir. Insya Allah nanti kita akan berhenti di sana untuk kita bagaimana keadaan museum. Di situ adalah barang-barang yang kuno aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini sudah kelihatannya ini adalah kota Mekah. Sebagaimana Bapak dan Ibu lihat dalam city tour juga bagaimana penghidupan di sini. Tapi walaupun banyak pohon-pohon yang tumbuh di sini hijau, semua ini pakai pipa Bapak, bukannya tumbuh kayak di Indonesia. Di bawahnya ada pipa dan setiap waktu itu akan dihidupkan airnya. Itulah makanya bisa tumbuh-tumbuhan bisa menghijau seperti ini. Ya, ini makanya mungkin Bapak lihat Bapak bisa hidup, tapi ini ada tumbuh-tumbuhan. Sedangkan orang Saudi aja kalau yang punya, yaitu punya tumbuh-tumbuhan di depan rumahnya, punya taman kayak kita, itu adalah orang-orang yang kaya. Kalau orang yang nggak kaya, dia tidak berani. Sebab apa jadinya orang kaya? Karena tumbuh-tumbuhan yang hidup itu dia akan dirawat, akan membayar orang untuk menjaganya, menyiramnya tiap hari, tiap pagi, tiap petang, baru bisa hidup. Makanya kenapa? Itu lebih besar biayanya daripada merawat mobil, dia bilangnya. Karena itu harus tiap hari disiram. Kalau tidak, dia tidak akan tumbuh dan tidak akan hidup dia. Karena tempat di sini maka inilah satu-satunya di mana panasnya kalau musim haji bulan Ramadan sampai haji itu sampai 50 derajat Celcius. Itulah kepanasan yang kota Mekah ini. Tapi kalau dingin tidak pernah sedingin kota Madinah. Dinginnya walaupun dingin sebagaimana dingin, tapi tidak pernah sedingin kota Madinah. Ya, ini ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat nih, yang kanan-kanan jalan ini adalah yaitu rumah-rumah, tapi bukan rumah penduduk orang Saudi ini. Ini orang Burma, ini orang punya rumah ini yang sebelah kanan ini. Ini yang merah-merah yang tidak pakai plester ini semua rumahnya itu rumah orang Burma, yaitu di mana rumah orang Rohingya, pelarian-pelarian dulu, makanya dikasihlah tempat oleh orang Saudi. Kebetulan saya juga ngontrak di sebelah kanan ini juga, di satu grup ini dengan gunung yang sebelah kanan ini. Makanya kontrakan saya yaitu berada di sebelah kanan.
Ya, itu sebelah kanan ada hotel besar, di belakang hotel besar itulah tempat kontrakan saya. Makanya kalau saya pulang, saya nanti setelah sampai di Jeddah mungkin saya akan balik ke sini lagi. Ya, ini Bapak bisa lihat ya, inilah suatu situasi Mekah sebagaimana yang Bapak lihat kiri kanan kita. Tapi kalau orang Saudi yaitu berbeda, rumahnya pasti diplester belakangnya, di luarnya tidak ada yang istilahnya kayak rumahnya orang-orang Burma. Ini bisa lihat di sebelah kanan, di sebelah kanan kiri kita ini udah banyak orang Saudi. Tapi semua rumah di sini bentuknya tidak ada yang berbeda, hampir semuanya sama, dan catnya juga tidak jauh beda. Bukan kayak kita cat di Indonesia bermacam-macam rupa, tapi di sini dia tidak jauh beda, cuma itulah warna catnya. Kalau ada perbedaan sedikit, tapi tidaklah jauh seperti kita. Inilah ciri khasnya, yaitu rumah yang berada di Arab Saudi ini. Semoga Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan dalam doa-doanya juga yang kemarin mungkin Bapak Ibu tetap mendoakan diri untuk bisa dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan bisa balik lagi ke sini untuk yaitu beribadah, di mana adalah tempat ini adalah satu-satunya tempat beribadah umat Islam yang pahalanya yaitu berlipat-lipat ganda. Dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu mungkin yang sudah dapat kursi, mudah-mudahan bisa yaitu berhaji pada tahun ini insyaallah. Dan yang belum dapat kursi juga semoga ikuti kami terus. Oke, sahabat muda, kami sedang berada di Museum Al-Mudi di perbatasan Kota Mekah dan Jeddah. Ustaz, perbatasan Kota Mekah dan Jeddah. Ya, benar. Apa saja Ustaz yang disimpan di sini? Pokoknya ada ini binatang semua itu asli, semua itu tidak ada yang palsu. Binatang ini asli? Ya. Maksudnya itu mati. Ya masih, tapi dikeringkan. Oh subhanallah, kami lihat Ustaz ya. Di dalam Pak ada. Oh di dalam ada ya. Itu yang asli, bukannya dibikin-bikin. Ternyata Museum Al-Mudi ini banyak menyimpan barang-barang yang luar biasa, sehingga wah ini ternyata orang-orang bisa berpakaian seperti ini. Subhanallah. Ini Murah Utara ya. Marco, foto. Marco, kita foto dulu. Subhanallah, ini Museum Al-Mudi. Tapi kata Ustaz Sukri, kalau bahasa Ustaz Fikri, bahasa Manyangan Mudi ini Mudike, Mudike, tapi bahasa Arab ini. Sebudi ya, tapi ya. Oh maksudnya tuh binatang asli palsu ya. Ya sudah, lihat saja, ikuti kami terus. Kami tetap bersama Marco Travel. Ini Ustaz todong ini Ustaz ya? Todong ya. Pakai nak. Todong. Pakai nak. Tegalakan tahu. Mau panas mereka bang sehat kamu tuh. Ini wajah-wajah orang dari Ankara. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Sebentar, bebek, jangan lupa senyumnya. Sebentar, jangan lupa senyumnya. Jangan ada gerak ya. Jangan lupa senyumnya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Yuk. Jangan bergerak ya. Ini masih hafal kan? Aman, nyaman, amanah. Marco. Aman, nyaman, amanah. Marco. Aman, nyaman, amanah. Saya ngambil videonya jalan ya. Oke. Aman. Marco. Aman, nyaman, amanah. Marco. Aman, nyaman, amanah. Marco. Aman, nyaman, amanah. Murah Tara. Muratara. Bangkit. Murah Tara. Bangkit. Muratara. Bangkit. Marco. Aman, nyaman, amanah. Terima kasih Indonesia. Terima kasih Indonesia. Ayo marka mulai dari sini, Pak. Ayo jalan mulai dari sini.
Oh, ternyata museum-museum di sini berbagai macam peralatan dapur yang ada di zaman dulu ada di sini. Cok. Oh, ini zaman dulu ini. Nama museumnya Museum Alamudi, Museum Mekah. Oke, ikuti kami terus, guys. Berada di Riyadh. Makanya di kita ini semua KJRI berada di sini, kedutaan untuk dunia semua ada di sini. Oleh sebab itu janganlah sampai terkejut nanti dilihat di Jeddah. Mungkin Bapak Ibu selama di kota Madinah dan kota Mekah tidak melihat, tapi nantinya di kota Jeddah ini mungkin Bapak Ibu akan melihat orang berpakaian seperti di Indonesia, karena ini termasuk kota metropolitan. Akan kadang-kadang pakai celana jeans. Dia kadang-kadang perempuan yaitu memakai nanti rambutnya pirang. Karena di sini tapi bukanlah orang Muslim, di sana banyak orang-orang juga yang non Muslim. Karena di sini yaitu di Jeddah ini datang dari seluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu makanya kenapa di sini diperbolehkan, karena ini ada di luar tanah haram. Kami sudah berada di kota Jeddah dan ini sedang melintasi SIM-nya langsung digunting sama polisi. danau atau lintasan sambungan dari Laut Merah. Ya, ya, insya Allah nanti yang Dan mau kami ingin menuju ke Masjid nanti di Kornes Kisos. mungkin setengah jam lebih kurang nanti untuk tambah belanjaannya. Mungkin yang masih belum hamil tasnya atau belum masih mencukupi, ya biasanya kan sudah hamil tapi cuma masih hamil muda, belum hamil tua, ya. Atau mungkin tentengannya masih belum ada tentengan, mungkin ingin menambah tentengannya supaya cukup 7 kilo, yang tadi bawa 2 kilo biar nambah 5 kilo lagi. Nah, waduh bilangnya. Ya, di sini kan nanti yang masih ada sisa-sisa real itu bisa dihabiskan di Kornes ini. Ini buat belanja. Mungkin ada sisa-sisa yang 20, yang 30, 50 real, yang 100 real itu bisa dihabiskan di situ. Karena nanti real itu tidak akan laku di Palembang nantinya. Tapi di Beniceng laku, tapi di Palembang gak laku. Ya. Ya. Jokowi. Jokowi laku dah. Laku, Pak. Oke, Jokowi. Ya. Itu makanya bilang nanti di Kornes sempat tambah belanjaannya yang masih ada uang di selip-selipan di dompetnya itu ada mungkin yang masih 20, 30, 50 dan Kota 100. Jeddah merupakan Bisa kota nambah, tua. yaitu Kota belanjaannya Jeddah ini adalah bisa merupakan ibu kota makanan metropolis. Ini adalah tempat masjid yang dikatakan tadi saya ceritakan adalah masjid satu tempat yaitu Kisos. Kita sudah Nah, ini hampir tempat mampir parkir ke ini adalah tempat Masjid di mana Kisos. hukum, yaitu hukuman Kisos akan berlaku nih. Di sebelah kanan kita ini ada nanti ini kayak tenda. Nah di sini, nah ini ada besi di luar ini. Di luar inilah tempat orang akan menonton yang akan dihukum. Nah ini adalah tenda di yang depan kita sebelah kiri ini adalah tempatnya nanti di mana yaitu seandainya ada yang mau dieksekusi, disinilah dia akan didudukkan. Ya. Nah inilah tempatnya yang disebut Masjid Kisos, Bapak Ibu. Sambil kita menunggu waktu, Serem. kita bisa turun sama-sama dan parkir dulu di sini. Ayo kita turun sama-sama sampai belum berhenti dulu. Nanti setelah berhenti bisnya, ya pelan-pelan aja. Tapi ingat juga di sini Bu, Bapak, di sini banyak juga. Bisa mana ya, bisa? Ya, mic-nya juga. Kita sudah datang ke Masjid pergi juga ya. Oke, semuanya, Kisos. ayo. Yang mau turun dulu kita. Di mana orang berbuat jahat dipotong lehernya. Ya, sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib nanti sama-sama. Nanti kami terus.
Saya sedang berada di depan Masjid Qisas di kota Jeddah. Alhamdulillah, disinilah tempat orang-orang mengkisos ketika ada hukuman pencuri, pembunuhan dan sebagainya. Potong leher, potong tangan. Ya, di suasana depan inilah. Kemudian di sebelahnya ada danau. Danau ini diperkirakan alirannya menuju ke Laut Merah. Hari ini kita bisa sekitar menjelang maghrib kita menatap yaitu namanya sunset di kota Jeddah. Ikuti kami terus